Baik, saya awali dulu pertemuan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video kali ini menjumpai anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masuk ke materi yang ke-12, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan kelas 12 PTKP ya. Ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan kita kemarin ya, materi 11 ya. Sekarang kita masuk ke materi 12. Baik anak-anak sekalian, sebelum Pak Sabi menyampaikan materi ya, pokok pembahasan di pagi hari ini, terlebih dahulu seperti biasanya Pak Sabi menyampaikan kompetensi dasar ya, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, dan selanjutnya nanti kita lanjut ke pokok bahasan ya. Anak-anakku sekalian, kita masih ada pada kompetensi dasar 3.10, 4.10, menganalisis laporan keuangan sederhana, membuat laporan keuangan sederhana ya. Masuk kepada indikator pencapaian kompetensi 310.5, 310.6 dan 4.10.2 ya. Menerapkan prosedur penyusunan laporan perubahan modal, kemudian menerapkan prosedur penyusunan laporan neraca, kemudian membuat laporan keuangan sederhana ya. Tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online daring dengan aplikasi Google Classroom, peserta didik dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah terkait pengertian, unsur, dan komponen laporan perubahan modal dengan cermat, memiliki karakter religius, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian, memiliki kemampuan literasi, baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, budaya, dan kewargaan untuk membiasakan siswa dalam berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi ya. Jadi fokus pembahasan kita di pagi hari ini adalah laporan perubahan modal ya. Kalau pertemuan kemarin kita membahas laporan laba rugi ya. Baik anak-anak sekalian ya. Adapun pembahasan yang akan kita bahas di pagi hari ini yaitu adalah pengertian laporan perubahan modal, kemudian pengertian laporan perubahan modal menurut beberapa ahli ya, menurut para ahli, unsur laporan perubahan modal, dan komponen-komponen. Baik anak-anak sekalian ya, kita bahas yang pertama yaitu pengertian laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal ya atau ekuitas ya adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal suatu perusahaan antara awal dan akhir periode, yang merefleksikan naik turunnya aset neto perusahaan selama periode tersebut ya. Jadi laporan ini disusun setelah adanya neraca lajur atau worksheet dan juga laporan laba rugi. Mengapa demikian ya? Karena ketika membuat laporan perubahan modal kita membutuhkan neraca ya, kita membutuhkan neraca lajur dan laporan laba rugi sebagai sumber data laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas ini diperlukan untuk dapat mencerminkan keadaan ekuitas yang sebenarnya. Baik, untuk lebih memahami secara lengkap ya, mari simak dan seksama pembahasan mengenai pengertian laporan perubahan modal menurut beberapa ahli ya.
Di sini ada pengertian perubahan modal menurut beberapa ahli ya. Di sini saya menampilkan 3 saja ya. Menurut Rifai ya, Fetzal dan Inros ya, laporan perubahan modal adalah laporan yang menggambarkan perubahan saldo akun ekuitas, misalnya seperti modal di store, tambahan modal di store, laba yang ditahan, dan akun ekuitas lainnya ya. Kemudian menurut Kasmir, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini dan juga menunjukkan perubahan modal serta berbagai sebab berubahnya modal. Kemudian menurut Harry ya, laporan perubahan modal adalah laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar perubahan pos-pos ekuitas suatu perusahaan untuk satu periode tertentu. Anak sekalian ya, adapun unsur laporan perubahan modal ya, berdasarkan PSAK revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan, dijelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas untuk suatu periode berisikan informasi atau berunsurkan sebagai berikut. 1. Total laba rugi dengan penyajian yang terpisah untuk jumlah yang dialokasikan untuk pemilik induk suatu perusahaan dan alokasi untuk kepentingan non pengendali. Dampak pada setiap pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali untuk setiap komponen modal pada umumnya ditunjukkan dengan penyesuaian terhadap saldo laba awal periode. Unsur yang ketiga yaitu rekonsiliasi atas perubahan selama periode berjalan untuk semua komponen modal yang dihasilkan dari laba atau rugi setiap pos dari pendapatan komprehensif lain serta transaksi dengan pemilik perusahaan, misalnya seperti tambahan modal atau penarikan modal. Yang keempat, dividen yang diakui dalam jumlah dividen per lembar saham. Pos tersebut bisa juga disajikan dalam catatan atas laporan keuangan. Baik anak sekalian, kita lanjutkan komponen laporan perubahan modal ya. Berikut merupakan beberapa komponen yang terdapat dalam laporan perubahan modal atau ekuitas ya. Terdiri dari yang pertama adalah modal awal. Modal awal yang dimaksud di sini adalah saldo awal pada awal periode pelaporan komparatif yang terdapat pada laporan posisi keuangan pada periode sebelumnya. Laba atau rugi. Yang kedua adalah laba atau rugi. Ya. Jadi komponen yang kedua di sini adalah laba atau rugi. Laba perusahaan akan menambah modal perusahaan, begitu pula sebaliknya. Rugi perusahaan akan mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga adalah penarikan pemilik perusahaan atau FRIP atau dividen. Jika sebagian laba diambil oleh pemilik untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan perusahaan, maka peristiwa tersebut akan mengurangi modal. Apabila bentuk perusahaan adalah perseorangan atau firma, maka penarikan tersebut disebut dengan FRIP. Sedangkan perusahaan berbentuk perseroan terbatas, penarikan disebut dengan dividen ya. Jika laba bersih ya, jika laba lebih besar dibandingkan dengan penarikan, maka akan terdapat kenaikan modal ya. Saya ulang lagi.
Jika laba lebih besar dibandingkan dengan penarikan, maka akan terdapat kenaikan modal. Begitu pula sebaliknya, jika laba lebih kecil dibandingkan dengan penarikan, maka akan terjadi penurunan modal perusahaan. Komponen yang terakhir adalah modal akhir. Modal akhir adalah saldo modal awal ditambahkan dengan laba atau dikurangi dengan rugi dan dikurangi dengan penarikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi perubahan modal adalah yaitu terdapat setoran tambahan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan, kemudian terdapat laba atau kerugian yang menyebabkan modal bertambah atau berkurang, kemudian penarikan yang dilakukan oleh pemilik perusahaan yang disebut dengan istilah preferred atau dividen. Baik anak-anakku sekalian, materi pagi hari ini cukup sampai komponen-komponen laporan perubahan modal. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas bagaimana langkah-langkah penyusunan laporan perubahan modal, kemudian tujuan laporan perubahan modal dan contoh-contohnya. Baik anak sekalian, semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa kita pahami dengan baik ya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kelas Maya Google Classroom ya. Demikian yang Pak Safi'i sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih, kurang lebihnya Pak Safi'i mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.